Kami dari kelompok 21 ingin menyampaikan profil dari Yap Tiam Hin, seorang advokat yang memiliki peranan besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Berikut adalah riwayat hidup dan kontribusi-kontribusi Yap Tiam Hin sebagai advokat. Lahir pada tanggal 25 Mei 1913 di Kutaraja, Banda Aceh, Yap Tiam Hin merupakan putra sulung dari pasangan Yap Sin Eng dan Huang Ching Nyo. Awalnya, keluarganya termasuk golongan terpandang, namun kejayaan bisnis keluarganya merosot akibat penghapusan monopoli opium oleh pemerintah Hindia Belanda dan kegagalan investasi kebun kelapa. Pukulan terberat datang saat Yap baru berusia 9 tahun. Kepergian sang ibu menjadi titik balik yang mengubah jalan hidupnya. Ia beserta adik-adiknya kemudian diasuh oleh Sato Nakashima, seorang perempuan Jepang yang menjadi pasangan dari kakeknya. Tumbuh di lingkungan perkebunan yang sangat feodalistik dan penuh ketimpangan di era kolonial, memberikan Yap kepekaan sosial yang tinggi. Realitas pahit ini menempa otaknya menjadi pribadi yang berani menentang segala bentuk penindasan serta diskriminasi struktural. Dari sanalah lahir sebuah keyakinan Yap yang teguh bahwa keadilan universal harus ditegakkan di atas segalanya tanpa pernah memandang ras, agama, kelas, ekonomi, maupun keyakinan politik seseorang. Bekal perjuangannya semakin matang saat menimba ilmu di negeri Belanda. Ia berhasil meraih gelar Mister in the Rechten dari Universitas Leiden pada tahun 1947. Di sana, pergaulannya dengan mahasiswa progresif memperluas wawasannya tentang keadilan distributif dan hak sipil. Setahun setelah lulus, tepatnya pada 1948, Yap kembali ke tanah air untuk merintis karirnya sebagai advokat. Pada fase awalnya, ia bergabung di sebuah biro hukum terkemuka bersama tokoh seperti Tan Po Guan dan Wee Cho Fat, berfokus membela warga keturunan Tionghoa di Jakarta yang rentan mengalami diskriminasi. Langkahnya tak berhenti di situ. Pada tahun 1950, kiprah Yap semakin meluas dengan membuka firma hukum perintis bersama rekan-rekannya, yaitu John Carwin, Komar, dan Mohtar Kusumaatmadja. Berkat integritas dan dedikasinya pada kemanusiaan, kelak Yap dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa oleh Free Universiteit Amsterdam pada tahun 1980. Pengabdian profesional Yap mencapai tonggak sejarah saat ia turut mendirikan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH pada tahun 1970. LBH hadir bukan sekedar untuk litigasi, tetapi untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi rakyat miskin dan kelompok tertindas. Integritas Yap juga terlihat jelas dalam kiprah organisasinya. Ia memang sempat berjuang di bawah bendera Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia atau Baperki, namun ia tidak dikeluarkan, melainkan secara tegas mengundurkan diri dari jabatannya. Yap menolak keras langkah Baperki yang berpolitik praktis dengan memihak penguasa saat itu, membuktikan prinsip keadilannya tidak dapat dikompromikan. Salah satu sikap profesional Yap yang melegenda tergambar dari kutipan tegasnya kepada calon klien. Apa yang hendak saudara capai di pengadilan? Hendak menang perkara atau hendak meletakkan kebenaran saudara di ruang pengadilan dan masyarakat? Jika saudara hendak menang perkara, janganlah pilih saya sebagai pengacara Anda, karena pasti kita akan kalah. Tetapi jika saudara merasa cukup dan puas mengemukakan kebenaran saudara, maka saya mau menjadi pembela saudara. Integritas ini dibuktikannya dengan nyata. Meskipun dikenal teguh sebagai seorang anti-komunis, Yap Tiam Hin tanpa ragu membela mantan Wakil Perdana Menteri Subandrio di sidang Mahkamah Militer luar biasa pada tahun 1966. Baginya, keadilan dan hak atas pembelaan hukum adalah milik setiap insan. Sikap tak kenal takut ini terus berlanjut. Ia membela para aktivis mahasiswa dalam peristiwa malaria 1974, yang bahkan membuatnya ikut ditahan selama hampir 1 tahun tanpa proses peradilan. Ia juga tampil di garis depan membela tersangka warga sipil pada peristiwa Tanjung Priuk 1984. Yap membuktikan hukum harus mengabdi pada kemanusiaan. Namun, membela kebenaran di masa penuh tekanan memiliki risiko yang besar. Pada tahun 1968, dalam persidangan kasus kliennya Chan Honglian, Yap dengan berani membongkar dugaan praktik pemerasan oleh oknum pejabat kejaksaan dan kepolisian. Akibat keberaniannya itu, ia dituduh melakukan pencemaran nama baik, sempat ditahan dan dijatuhi vonis 1 tahun penjara oleh pengadilan negeri. Namun, ia pantang menyerah dan terus melawan hingga tingkat kasasi. Mahkamah Agung akhirnya membebaskan Yap dari segala tuntutan. Kemenangan ini melahirkan jurisprudensi bersejarah bagi hak imunitas advokat, membuktikan bahwa kebenaran harus disuarakan tanpa rasa takut.
nafas perjuangan sang advokat kebenaran akhirnya terhenti pada tanggal 25 April 1989. Yap Thiam Hien mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Santo Agustinus, Brussels, Belgia, akibat pendarahan usus. Saat itu, ia tengah menjalankan tugas menghadiri konferensi internasional Lembaga Donor untuk Indonesia. Kepergiannya diiringi oleh ribuan pelayat yang mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta. Meski raganya tiada, warisan besar yang ia rintis tak pernah sirna. Keterlibatannya membesarkan Persatuan Advokat Indonesia atau PRADIN telah mengokohkan independensi profesi advokat di tanah air. Selain itu, dedikasinya untuk terus hidup melalui Lembaga Bantuan Hukum atau LBH yang turut ia dirikan pada tahun 1970 sebagai pilar keadilan bagi masyarakat miskin. Sebagai wujud penghormatan abadi atas integritasnya yang tak kenal kompromi, sejak tahun 1992, nama beliau diabadikan dalam Yap Thiam Hien Award, anugerah prestisius yang secara konsisten dianugerahkan kepada mereka yang berdiri paling depan, menembus batas ketakutan, demi membela hak asasi manusia di Indonesia. Yap membuktikan kebenaran tak akan pernah mati. Berikut yang dapat kami sampaikan mengenai kehidupan Yap Thiam Hien sebagai salah seorang advokat yang telah berjasa dan berkontribusi dalam memajukan serta mereformasi etika dan tanggung jawab profesi advokat di Indonesia. Jasa dan kontribusi beliau sangat bermanfaat bagi penegakan hukum di Indonesia.